Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai. Biarlah teman kita yang lain yang berencana mau bergabung menyusul ya di acara kita. Kita coba mulai on time. Semoga nanti bisa selesai juga on time. Kalau bisa lebih awal gitu ya. Ya, lebih cepat lebih baik ya gitu ya. Kemungkinan ini pertemuan kita terakhir ya dalam semester ini teman-teman FDI. Jadi semoga teman-teman juga sehat dan bisa mengikuti juga FDI kita di tahun yang akan datang atau semester yang akan datang. Baiklah teman-teman, sebelum kita perkenalkan kedua narasumber kita yang luar biasa malam hari ini, saya ingin memberikan sedikit pengantar ya. Saya pikir kita sudah bisa membaca sedikit di dalam WA kita masing-masing ya, terkait tema atau topik yang kita akan bahas, diskusikan pada malam hari ini. Ya, jadi topik yang kita bahas malam hari ini sebetulnya merupakan bagian dari ya tesis yang ditulis oleh Mbak Faras ya, dengan judul Peran Dukungan Sosial sebagai moderator pada hubungan resiliensi dan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, individu penyintas COVID-19 yang memiliki komorbid. Ya, jadi judulnya cukup panjang tapi jelas ya. Nah, walaupun sebetulnya ya masalah COVID sudah berlalu, puji Tuhan ya sudah selesai, kita semua sehat. Tetapi apa yang dialami oleh saudara-saudari kita pada waktu itu tetap menjadi hal yang penting dan berguna kita refleksikan hingga saat ini. Ya, karena pandemi itu kapanpun kita tidak tahu ya, bisa juga akan terjadi lagi, tapi kita berharap janganlah ya. Ya, dan pandemi apapun juga ya akan memberikan dampak yang cukup serius bagi kondisi kesehatan setiap manusia. Khususnya misalnya para penyintas COVID-19 yang ya puji Tuhan bisa selamat ya. Nah, terutama pada penyintas yang memiliki penyakit komorbid ya. Penyintas COVID-19 yang memiliki komorbid dapat mengalami beberapa dampak ya, memiliki rasa takut akan mati ya gitu ya. Itu sangat manusiawi dan dialami oleh setiap orang dan setiap dari kita ya, takut mati. Ya ada orang bilang aku nggak takut mati ya. Dengan mengatakan aku tidak takut mati sebetulnya sudah ada di situ takut mati ya. Jadi sebetulnya bohong juga ya. Nah, apalagi yang dampak yang lain itu adalah keterbatasan dalam berkomunikasi ya, karena kondisi waktu itu sangat dibatasi ya. Ya, jadi ada istilahnya itu pembatasan sosial ya. Dibatasi dengan harapan agar tidak luas atau menyebarkan virus-virus yang ditakutkan, dan ada perasaan hilang kendali. Nah, banyak penyintas COVID-19 yang membutuhkan dukungan sosial untuk bangkit dari kesulitan yang dialami. Nah, mau kita diskusikan malam hari ini bagaimana peran dukungan sosial itu. Dukungan sosial sebagai salah satu unsur di luar diri individu ya, unsur eksternal. Nah, bagi penyintas ini dan dalam kaitannya juga nanti dengan resiliensi, ya itu akan dibahas pada pertemuan kita hari ini. Tentu lebih jelasnya akan kita dengarkan dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Maka sebelum kita serahkan, kita pertama-tama melihat CV kedua narasumber kita. Yang pertama, silakan rekan kita ya, Ibu Roswiani, PhD psikolog
Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara mulai tahun 2006 hingga sekarang. Riwayat pendidikan 1999 sampai 2005 belajar psikologi di Universitas Tarumanegara, ya, dan kemudian pada 2004 sampai 2006 mengambil S2 bidang psikologi di Universitas Indonesia Depok, dan 2015 sampai 2019 mengambil program doktor bidang psikologi di Radboud University Nijmegen, Netherlands, ya. Pengalaman akademis beliau ya sejak 2006, ya, jadi praktis sesudah menyelesaikan S2, ya, beliau sudah menjadi dosen di Universitas Tarumanegara dan juga menjadi peneliti waktu itu di Radboud University Nijmegen di Belanda, sekaligus menuntaskan pendidikan S3. Pernah juga beliau menjadi reviewer di berbagai jurnal internasional, ya, misalnya Journal of Nursing Studies dan Journal of Applied Gerontology, ya. Dan sampai sekarang menjadi reviewer di beberapa jurnal terakreditasi seperti Jurnal Psikologi Ulayat yang ada di Indonesia. Nah, demikian untuk publikasi bisa diakses di Google Scholar dengan link yang ada di bagian belakang dari slide ini. Selamat malam, selamat datang Ibu Roswiani pada malam hari ini. Yang kedua, narasumber kita adalah Mbak Faras, ya. Mbak Faras Aisyah Jahabia, MC psikolog, ya. Beliau adalah anak kandung Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, ya, juga Ibu Roswiani, ya, juga, ya, juga menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Tarumanegara. Pengalaman beliau sejak 2019, ya, artinya sejak masih mahasiswa, ya, sudah ya menjadi konselor, ya, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangerang. Pernah juga menjadi part-timer asisten psikolog, ya, dan menjadi psikolog klinis di nutrisi jiwa di Fraira Gandaria dan juga di Precious Life Center, dan hingga saat ini juga menjadi psikolog sekolah di, ya, Al Fatah Islamic School. Selamat malam, Mbak Faras. Selamat malam, Pak Raja. Ya, terima kasih telah bersedia hadir di FDI kita pada malam hari ini. Saudara-saudari sekalian, untuk tidak berlama-lama, kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Roswiani dan Mbak Faras untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Silakan, Ibu dan Mbak, siapa duluan kami serahkan. Terima kasih. Saya izin share screen, Pak Raja. Oke, silakan, ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Kak. Oke, terima Udah, kasih. bisa, ya, jelas. Oke. Bisa kita mulai ya Bapak, Ibu semua. Selamat malam Pak Raja, Bu Nani, dan rekan-rekan sekalian. Saya Faras, pada malam hari ini saya akan memaparkan materi dengan judul tesis saya bersama Bu Roswiani selaku dosen pembimbing saya. Judul tesis saya yaitu Peran Dukungan Sosial sebagai Moderator pada Hubungan Resiliensi dengan PTSD Individu Penyintas COVID-19 yang memiliki komorbid. Pada tahun 2019, wabah COVID-19 menyebar di seluruh dunia
Dan pada tahun 2021, kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 4.206.253 dan individu yang meninggal akibat COVID di tahun 2021 sebanyak 141.381, di mana mayoritas individu yang meninggal akibat COVID disebabkan oleh penyakit komorbid. Penyakit komorbidnya yaitu meliputi hipertensi, diabetes, jantung, hamil, penyakit paru, ginjal, autoimun, asma, TBC, dan hati. Mayoritas individu dengan rentan 20 sampai dengan 60 tahun. Menurut penelitian dari PDSKJI menemukan bahwa 80% individu yang pernah terkontaminasi COVID-19 mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD. PTSD sendiri menurut EPA di tahun 2013 menyebutkan bahwa PTSD adalah gangguan yang muncul akibat terpapar dari peristiwa traumatis. Dari penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa individu dengan PTSD akan mengalami beberapa dampak seperti penurunan kondisi kesehatan, kesulitan tidur, dan juga terhambatnya fungsi sosial. Faktor yang dapat mempengaruhi PTSD yaitu resiliensi. Resiliensi sendiri memiliki arti sebuah kemampuan beradaptasi dan dalam mempertahankan fungsi kesehatan mentalnya ketika dihadapkan pada situasi yang sulit. Dari penelitian yang dilakukan oleh Bonanno di tahun 2005 menyebutkan bahwa individu dengan resiliensi memiliki gejala PTSD yang relatif lebih rendah dibandingkan individu yang kurang memiliki resiliensi. Hal ini disebabkan karena resiliensi sendiri dibutuhkan ketika individu dihadapkan pada peristiwa yang berpotensi memunculkan trauma. Dari penelitian Rutter di tahun 1993 menyebutkan bahwa dengan memiliki sikap resiliensi, individu tersebut tidak akan membuat individu menghindari pengalaman traumatis, namun individu akan mampu beradaptasi dan mengatasi tantangan yang dihadapkannya. Resiliensi sendiri memiliki faktor pelindung, salah satunya yaitu dukungan sosial, di mana dukungan sosial sendiri memiliki makna yaitu sebagai suatu penolong dan sumber daya psikologis yang diperoleh seseorang dari interaksinya dengan orang lain yang membuat individu dapat mengatasi stres menurut Cohen di tahun 2004. Dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, menemukan bahwa dukungan sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan PTSD sehingga dapat meningkatkan kondisi kesehatan. Lalu di penelitian Chen tahun 2021 menyebutkan bahwa dukungan sosial memiliki korelasi positif pada pasien COVID-19 terhadap PTSD. Menurut Cox di tahun 2017 menyebutkan bahwa ketika individu memiliki dukungan sosial akan membantu individu tersebut untuk menceritakan permasalahannya pada orang terdekatnya sehingga individu tersebut merasa diterima dan memfasilitasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu. Ada hipotesis penelitian yang saya miliki. Yang pertama, adanya hubungan antara resiliensi dengan PTSD pada penyintas COVID-19 yang memiliki komorbid. Lalu hipotesis yang kedua yaitu adanya peran dukungan sosial sebagai moderator antara resiliensi dengan PTSD pada penyintas COVID-19 yang memiliki komorbid. Karakteristik partisipan pada penelitian ini yaitu laki-laki dan perempuan rentang usianya 20 sampai dengan 60 tahun, pernah terkontaminasi COVID-19 dan ketika dilakukan kuesioner pengambilan data sudah sembuh. Lalu individu tersebut juga memiliki penyakit komorbid diantaranya hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, hamil, penyakit paru, autoimun, TBC, asma, dan juga hati. Dan individu tersebut harus melakukan isolasi di rumah sakit ataupun di rumah ataupun di tempat isoma lainnya. Dari penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif non-eksperimental dan sampling metodenya menggunakan purposive sampling, teknik pengambilan datanya dilakukan secara online maupun offline. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini yaitu Post-Traumatic Stress Disorder Checklist DSM-5 yang diadaptasi oleh peneliti menggunakan bahasa Indonesia dan juga untuk resiliensi menggunakan Kanner-Davidson Resilience Scale 25 yang sudah diadaptasi oleh penelitian sebelumnya dan juga dukungan sosial menggunakan Multidimensional Scale Perceived of Social Support. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh saya dan Bu Nani menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan antara resiliensi dengan PTSD. Kondisi ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Horn et al. 2016 dan juga Antific et al. Di tahun 2021. Lalu di hipotesis kedua menemukan bahwa dukungan sosial tidak memoderasi hubungan resiliensi dengan PTSD, di mana ketika
dukungan sosial tinggi, maka akan memperkuat hubungan resiliensi dengan PTSD. Tetapi dukungan sosial sebagai prediktor bersama dengan resiliensi terhadap PTSD, yang memiliki efek terhadap PTSD sebesar 20,2%. Hal ini dapat disebabkan karena ketika, pandemi diberlakukannya isolasi mandiri membuat proses interaksi individu kurang optimal sehingga dukungan sosial yang diterima oleh penyintas COVID pun kurang optimal. Dari hasil uji beda, ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara, usia, di mana usia dewasa muda memiliki skor PTSD yang lebih besar dibandingkan usia dewasa madya. Lalu di, kategori status menemukan bahwa individu yang belum menikah memiliki skor PTSD yang lebih tinggi dibandingkan individu yang belum menikah. Eee, Individu yang memiliki, anak memiliki skor PTSD yang lebih rendah dibandingkan individu yang sudah punya anak. Lalu di kategori rentang kesembuhan COVID-19 ditemukan bahwa individu yang baru terkontaminasi virus COVID-19, rentannya kurang dari 6 bulan, memiliki skor PTSD yang lebih besar dibandingkan individu yang sudah sembuh dari COVID lebih dari 6 bulan. Dari kategori jenis penyakit komorbid ditemukan bahwa individu yang memiliki penyakit komorbid asma memiliki skor PTSD yang lebih tinggi dibandingkan individu dengan penyakit komorbid lainnya. Dari hasil uji beda resiliensi ditemukan bahwa jenis kelamin pada laki-laki memiliki skor, resiliensi yang lebih besar dibandingkan, perempuan. Lalu dengan kategori usia, usia dewasa madya memiliki skor resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan usia dewasa awal. Lalu individu yang sudah memiliki anak memiliki resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan individu yang belum memiliki anak. Dari hasil uji beda dukungan sosial ditemukan bahwa usia dewasa madya memiliki skor dukungan sosial lebih tinggi dibandingkan, individu dewasa awal. Lalu kategori status ditemukan bahwa individu yang sudah menikah memiliki skor dukungan sosial yang lebih tinggi dibandingkan individu yang belum menikah. Lalu individu yang sudah memiliki anak memiliki dukungan sosial yang lebih tinggi dibandingkan individu yang belum memiliki anak. Dan rentang kesembuhan COVID-19 ditemukan bahwa individu yang baru sembuh, dari COVID kurang dari 6 bulan memiliki skor dukungan sosial yang lebih rendah dibandingkan individu yang sudah sembuh dari COVID lebih dari 6 bulan. Dari hasil penelitian tersebut terdapat beberapa saran baik secara teoritis ataupun praktis. Secara teoritis, peneliti menyarankan bahwa dilakukan lebih lanjut menggunakan metode yang berbeda agar data yang dimiliki juga lebih beragam. Lalu penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel penelitian lainnya seperti faktor kepribadian ataupun coping stress. Dari kategori praktis, dapat memberikan psikoedukasi mengenai resiliensi sebagai upaya menurunkan PTSD. Lalu penyintas COVID-19 dapat membangun komunikasi dengan jejaring sosial yang dimiliki, serta masyarakat dapat membantu memberikan bantuan kepada penyintas COVID-19, baik dalam bentuk memberikan bantuan informasi, emosional, ataupun finansial. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Pak Raja. Baik, terima kasih untuk Mbak Faras. Tepuk tangan dulu rekan-rekan semua. Kita support ya presentasi yang singkat, padat tapi jelas dari Mbak Faras. Nah, untuk narasumber yang kedua, kita beri kesempatan kepada Ibu Roswiani, mungkin ada tambahan atau penjelasan terkait penelitian dari Mbak Faras ini. Kami berikan waktu Ibu Roswiani, Ibu Nani ya, gitu ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Raja. Baik, penelitian Faras ini waktu dilakukan setelah COVID ya, Faras ya? Setelah COVID dan ini Iya, Bu. memang sangat, struggling ya karena, pencarian dari partisipannya pun sangat, eee, challenging, menantang ya. Dan kemudian, saat analisisnya pun menantang karena ini melihat moderator ya, ada 3 variabel yang diteliti terkait dengan dukungan sosial, resiliensi, dan PTSD. Dan bagi populasi penyintas COVID yang memiliki komorbid. Jadi ini dalam pengambilan sampel pun, sangat menantang
Faras harus mencari mereka penyintas COVID yang memang memiliki komorbid. Dan tidak semua partisipan itu bersedia untuk dijadikan partisipan penelitian ini. Nah, oleh karena itu, penelitian ini sangat-sangat bermanfaat tentunya ya bagi penyintas COVID itu sendiri, yang mana dalam kondisi saat ini mungkin kita tidak bilang sebagai penderita atau penyintas COVID, tapi ada kalanya ketika kita flu, batuk, dicek saat ini mungkin saja COVID. Ya, sehingga saat ini kondisi COVID sudah dijadikan penyakit yang memang tidak seperti dulu, sangat-sangat berbahaya dan mematikan. Nah, sehingga penelitian Faras ini membuka mata kita bahwa penyintas COVID itu mungkin saja memiliki komorbid dan adanya dukungan sosial itu juga sebagai salah satu cara untuk mengatasi kondisi penyakit yang mungkin saja latar belakangnya adalah adanya post traumatic stress disorder. Nah, penelitian ini juga menyikapi melihat adanya resiliensi sebagai salah satu sebagai cara sebenarnya ya, resiliensi tidak hanya cara untuk para penyintas COVID, namun juga bagi kita semua di sini ya untuk menurunkan traumatis secara umum pada individu yang memang memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, penelitian ini juga sebenarnya bisa meningkatkan kesadaran ya kepada masyarakat ya terkait dalam pemberian dukungan sosial ya tidak hanya pada penyintas COVID tapi juga dukungan sosial pada semua individu yang memang memiliki gangguan kesehatan maupun gangguan mental. Nah, pemberian dukungan sosial ini kepada penyintas COVID khususnya bisa membuat seseorang lebih memiliki resiliensi yang nantinya bisa menurunkan kondisi trauma yang memang sudah dimiliki khususnya bagi penyintas COVID. Tapi tidak menutup kemungkinan ini dukungan sosial ini juga sangat-sangat berguna bagi kita semua dalam konteks apapun, khususnya bagi yang sedang mengerjakan tesis atau menjalani ujian kehidupan, ya sehingga lebih membuat individu memiliki yang namanya resiliensi. Itu aja tambahan dari saya, Pak Raja. Terima kasih. Terima kasih Terima Ibu kasih Bu Nani Nani. atas tambahannya dan penjelasannya terkait penelitian dari Mbak Faras tersebut. Teman-teman sekalian peserta FDI, ya biasanya sesudah presentasi kita akan mendengarkan alunan musik atau video ya. Tapi malam hari ini berhubung Mas Sani berhalangan sehingga video kita belum jadi-jadi ya. Jadi kita lewatkan saja, nanti bisa masing-masing kita mencari di YouTube ya musik-musik atau video yang melanjutkan refleksi kita ya. Jadi kita lanjutkan saja di dalam hati. Oleh sebab itu sesudah ini kita langsung masuk ke tahap tanya jawab ya, diskusi ya, sharing pengalaman terkait dengan topik yang dibawakan oleh Mbak Faras tadi ya. Jadi seperti sudah digarisbawahi juga oleh Ibu Nani tadi bahwa penelitian ini berguna bukan hanya dalam konteks atau masa COVID ya, tapi itu berguna juga ya di luar masa COVID, yaitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa dukungan sosial itu sangat memegang peran yang penting ya dalam proses ya penyembuhan, juga dalam proses memperkuat atau menambah resiliensi yang ada dalam diri yang menderita atau penyintas seperti itu, apapun juga bentuk penyakitnya. Baik teman-teman, saya berikan waktu untuk kita bersharing sebagaimana kita tahu bahwa tujuan FDI kita ini bukan hanya sebagai kewajiban, tapi juga sebagai sarana bagi kita untuk bertukar pikiran atau juga
menggunakan pengalaman ini untuk penelitian kita berikutnya. Ya, barangkali ada teman-teman yang berminat menyangkut nanti terkait dengan klinis seperti ini ya, sangat terbantu, itu tujuannya. Ya, jadi silahkan Anda tanya, ada yang belum jelas, informatif, provokatif, dan interrogatif. Terserah Anda pilih yang mana ya. Silakan teman-teman, kita mulai sesi pertama. Iya, selamat malam Mbak Indah. Sudah Selamat malam Pak Raja. ya, bisa langsung dimulai Mbak Indah. Baik Pak Raja, terima kasih waktunya Langsung Pak ya. Raja. Baik. Selamat malam Kak Faras. Selamat malam Bu Nani. Terima kasih untuk presentasinya malam ini. Ini sungguh sangat penelitian yang sepertinya sangat menguras waktu dan tenaga ya Kak. Selain pemilihan respondennya, kita harus mencari dulu nih, ini pasien, ini responden kita ini benarkah kalau dia pernah menderita COVID? Pertanyaan satu itu, gimana cara Kakak mencari responden? Apakah Kakak mencari ke rumah sakit untuk mengetahui supaya responden ini jelas kalau memang beliau adalah salah satu penyintas COVID. Lalu tadi sudah Ibu jelaskan, Bu Nani sudah menjelaskan sangat sulit untuk mendapatkan respondennya. Kesulitan itu saya mau tahu dari bagaimana Kakak untuk dapat menyelesaikan mendapatkan respondennya itu. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu ada pengaruh interaksi antara dukungan sosial faktor individu terhadap resiliensi penyintas COVID ini enggak ya Kak? Paham ya Kak maksud pertanyaan saya? Mungkin Apakah ada pengaruh interaksi antara dukungan sosial dan faktor individu, misalnya coping skill dari si penyintas ini terhadap resiliensi penyintas COVID? Itu Kak. Terima kasih Kak Faras. Baik, terima kasih Mbak Indah ya, yang telah memulai memecahkan telur ya tanya jawab kita ya. Jadi biasanya tahap-tahap awal ini yang sulit itu. Segan memulai ya, tapi Mbak sudah memulainya, yang lain akan menyusul. Siapa lagi teman-teman? Silakan. Boleh juga ditulis lewat chat ya, tidak apa-apa. Jadi kalau lagi serak-serak, susah suaranya keluar, atau kurang fit, ya boleh dituliskan, nanti akan dijawab dengan penuh semangat ya. Baik, tampaknya baru satu penanya, Mbak Faras, Ibu Nani, barangkali bisa ditanggapi dulu ya, terhadap dua pertanyaan tadi. Bagaimana cara mencari responden yang katanya sangat sulit ya, dan memang sulit ya, karena orang umumnya tidak ingin diketahui sebagai penyintas ya, jadi tapi harus dilacak ya. Baru yang kedua terkait dengan relasi atau korelasi begitulah ya antara dukungan sosial dengan resiliensi. Ya. Demikian kira-kira. Silakan. Selamat malam, saya izin menjawab ya Pak Raja dan Bu Nani atas pertanyaannya Ya. Mbak Indah. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara saya mendapatkan partisipannya gitu ya Mbak ya. Pertama tadi memang karena metode samplingnya menggunakan purposive sampling, dari awal saya dan Bu Nani sudah memfilter bahwa ada kriteria spesifik gitu. Jadi enggak secara random, yang penting partisipannya penyintas COVID, enggak, tapi memang dari awal pengisian kuesioner sudah ditekankan dan dijelaskan bahwa individu tersebut sudah memiliki penyakit komorbid yang sudah tertulis gitu. 10 penyakit komorbid yang sudah saya tuliskan di G-form ataupun lembar secara hard copy. Lalu yang kedua,
saya juga sempat meminta bantuan kepada puskesmas. Kebetulan di dekat rumah saya ada puskesmas dan saya meminta bantuan pihak puskesmas untuk menyebar kuesioner saya secara online. Itu karena memang masih ada beberapa penyintas COVID-19 yang rutin melakukan pengecekan, terutama pasien-pasien yang punya penyakit hipertensi dan diabetes. Dan diabetes jantung, pokoknya 3 penyakit itu yang paling mendominasi. Jadi puskesmas membantu saya dalam menyebarkan beberapa kuesioner kepada partisipan dan juga dibantu juga sama sosial media. Saya sempat bekerja sama beberapa media sosial, terutama terkait media sosial yang kesehatan fisik. Saya lupa beberapa media platform di Instagram namanya apa, tapi waktu itu saya sempat mengikuti paid promote gitu. Jadi supaya eh, apa namanya, masyarakat yang memang concern sama kondisi kesehatan fisiknya dan juga memiliki kriteria yang sama juga tersaring, dan kebetulan pada saat di platform media tersebut cukup banyak orang-orangnya dan juga adminnya juga cukup responsif ya membantu partisipan yang saya butuhkan. Dan kebetulan juga di lingkungan rumah saya banyak juga penyintas COVID-19 yang punya komorbid gitu. Di lingkungan rumah saya rata-rata dewasa madya, dan itu juga membantu jalannya apa namanya, prosedur penelitian kuesioner saya. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, adakah hubungan ya antara dukungan sosial dan resiliensi? Tadi yang sudah saya paparkan dan jelaskan, memang dasarnya saya melakukan penelitian ini memang sudah ada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Manek et al. Di tahun 2002 yang menyebutkan bahwa resiliensi ini memiliki faktor resiko dan juga pelindung. Resiko tersebut yaitu faktor karakteristik kepribadian individu, di mana saya pernah baca beberapa penelitiannya kalau individu yang memiliki karakteristik openness, agreeableness, biasanya individunya memiliki resiliensi yang lebih tinggi. Tetapi memang dari penelitian saya tidak meneliti secara aspek kepribadian ya Mbak gitu. Mungkin saya bakal lebih tekankan di faktor tadi apa namanya, pelindung, yaitu adanya korelasi antara resiliensi dan dukungan sosial gitu. Memang ada korelasi positif yang signifikan. Berarti saling menguatkan ya Kak, dukungan sosial dengan resiliensi coping skill dari si penyintas ini. Iya, kalau Ya. coping skill ya di beberapa penelitian memang sudah menemukan bahwa adanya hubungan yang signifikan, tetapi memang dari penelitian saya sendiri tidak sampai meneliti variabel coping skill ya, Hmm, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Faras. Sangat Sama-sama. jelas sekali penjelasannya. Baik, terima kasih Mbak Paras atas penjelasannya. Mungkin ada sedikit komentar mungkin dari Ibu Nani, mau menambah, silakan Ibu Nani. Ya, jadi Ibu Indah, untuk penelitiannya Faras, memang kita tidak mengkaji ya bagaimana korelasi dukungan sosial dengan resiliensi. Karena memang dengan dukungan sosial biasanya individu menjadi lebih kuat dan merasa lebih aman. Karena mereka merasa didukung oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Nah, sehingga dengan dukungan sosial ini, individu yang mengalami stres, depresi, kesepian, atau bahkan yang mengalami PTSD dan mungkin gangguan kesehatan fisik seperti COVID, dia akan merasa bahwa beban yang dia alami itu terasa lebih ringan karena adanya dukungan sosial yang dia terima tersebut. Sehingga dengan adanya dukungan sosial, seseorang yang mengalami gangguan fisik maupun mental itu akan merasa bahwa dukungan sosial ini membuat mereka memiliki adanya rasa bahwa saya tidak sendirian. Dan itu juga bisa menstimulasi bagaimana si individu yang mengalami masalah fisik dan mental ini memiliki pola pikir yang lebih positif. Sehingga di situ ada hope nantinya. Hope bahwa apa yang dia alami mungkin juga terjadi dengan orang lain dan dia tidak sendirian. Makanya tadi kenapa dalam pemaparannya Faras sudah dijelaskan bahwa salah satu hal yang memperkuat adanya resiliensi adalah ya adanya dukungan sosial itu. Ya, seperti halnya kita dalam kehidupan sehari-hari kalau
pekerjaan rumah tangga aja deh. Kalau kita mengerjakan semua sendirian tanpa adanya dukungan ya mungkin asisten rumah tangga atau mungkin orang tua atau mungkin kakak adik, itu akan terasa sangat berat. Sehingga kita juga merasa lebih rentan. Nah, ketika ada dukungan sosial, maka itu akan membuat kita menjadi lebih kuat. Makanya itu berhubungan dengan yang namanya resiliensi. Itu tambahan saya, Pak Raja. Terima kasih Gitu banyak, ya. Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Nani atas tambahannya, ya, yang menguatkan bahwa memang dukungan sosial itu sungguh berperan besar di dalam memperkuat ya resiliensi seseorang ya, khususnya para penyintas COVID yang menderita ya komorbid seperti itu. Ya, silakan teman-teman. Nah, barangkali untuk memancing rekan-rekan yang lain untuk bertanya mungkin ya mohon izin ya memang moderator ini sukanya reseh gitu ya. Jadi orang lain tidak bertanya lalu dia yang bertanya, tapi ini Mbak Paras santai saja, tidak usah dianggap ini seperti review atau apa ya. Nah, gini aja. eh, ini dibuat kan 2022 ya selesai ini Mbak, kalau nggak salah ya, atau 2021. Pas pas masih ada pembatasan sosial ya waktu itu ya Mbak ya, waktu pengumpulan data ya. Nah, mungkin menarik untuk mendengar juga kepada rekan-rekan di sini ya, adakah motivasi tertentu yang mendorong Mbak waktu itu untuk memilih tema ini ya, gitu. Artinya mungkin apakah hanya semata-mata motivasi karena ya lagi hangat waktu itu atau ada sebuah motivasi individu ya yang mendorong sehingga itu sungguh-sungguh diteliti menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk tesis. Demikian aja barangkali mungkin Mbak Faras. Baik, Pak. Saya ceritakan pengalaman sedikit ya, Pak ya. Iya, iya. Iya, Kalau iya, iya, betul. karena memang fenomenanya sangat dekat, Pak, dengan pengalaman saya gitu. Kebetulan saya ini memang tinggal di klaster keluarga gitu. Jadi dan memang di sini banyaknya dewasa madya dan lansia. Lalu ada beberapa yang biasanya kita sering kumpul gitu ya karena ada keterbatasan isolasi, jadi akhirnya banyak yang eh, tinggal di rumahnya gitu. Jadi nggak banyak interaksi. Dan ada beberapa lansia di mana ketika sudah terkontaminasi COVID, beliau ini nggak pernah keluar dari rumahnya gitu. Dan terutama memang beliau ini punya penyakit darah tinggi pada saat itu. Dan ya udah semenjak dia terkontaminasi COVID, dia benar-benar ngurung diri gitu, nggak pernah keluar. Di mana ada eh, dewasa madya lainnya di dekat rumah saya juga, dia punya penyakit jantung, dia udah terkontaminasi COVID, tetapi pada saat sudah sembuh, dia keluar nih, mulai berinteraksi, tetap ada menggunakan masker gitu ya, tetap ada aturannya, tetapi dia tetap ada interaksi sosial. Dan itu recovery-nya jauh lebih cepat gitu, Pak. Kalau dari dokter nih dibandingkan kondisi tadi dewasa madya yang punya hipertensi, terus dia nggak pernah keluar rumah gitu. Tetapi kalau dewasa madya yang tadi yang punya jantung, dia tetap produktif gitu ya, dan kondisinya jauh lebih baik. Nah, kalau yang dewasa madya yang punya hipertensi ini, ya udah dia sampai kayaknya baru tahun lalu deh Pak yang baru mau keluar gitu setelah terkontaminasi COVID-19 itu. Itu sih Pak. Dan ada juga salah satu pengalaman orang terdekat saya setelah kena COVID, dia sama sekali memblok diri dia interaksi dengan orang lain, nggak pernah mau ketemu, bener-bener tinggal di kosannya aja. Lalu dia selalu dan selama 3 bulan itu dia posisinya positif COVID.
sampai dokter bingung kenapa orang ini udah 3 bulan tapi kok positif COVID aja gitu. Dan dokter bilang ini udah bukan ke dokter internis tapi ke psikiater. Dan psikiater dan dokter internis sama dan psikiater menyebutkan bahwa coba deh kamu interaksi dengan orang lain, jogging kayak ajak orang ini lari bareng dan ngobrol gitu. Dan setelah dia akhirnya mencoba interaksi sosial secara nyata, benar aja di bulan berikutnya dia udah nggak COVID lagi. Yang tadinya 3 bulan COVID selalu positif gitu di PCR, tapi pada saat sebulan setelah dia melakukan interaksi sosial, nggak ada gitu COVID-nya, terbebas dari virus COVID-19 tersebut gitu. Luar biasa ya pengalamannya Mbak ya. Jadi memang penelitian Mbak Faras ini tidak jauh-jauh dari pengalaman pribadi ya. Jadi sebetulnya sebelum diteliti pun sudah ada jawaban ya kira-kira ya. Jadi sudah ada semacam apalah hipotesis gitu ya. Oh, rupanya ada kaitan ini antara daya tahan seseorang, kesembuhan seseorang dengan dukungan sosial. Jadi menarik sekali ya. Jadi teman-teman sekalian ya, ini mungkin salah satu juga sarana kita bisa gunakan untuk mencari inspirasi tema-tema apa yang bisa kita pilih untuk kita teliti ya. Oke, sudah ada. Terima kasih Mbak ya atas kisahnya, ceritanya yang sangat inspiratif ya. Ada lagi teman-teman yang mau mencoba menggali kembali apa yang sudah diteliti oleh Mbak Faras? Selamat malam, Pak Raja. Saya izin Ya, bertanya. selamat malam Mbak Devi. Ya, perkenalkan nama saya Devi. Saya izin bertanya tentang pengalaman aja sih. Untuk penelitian ini kan tergolong kan di tahun 2022 ya, yang dimana memang sudah transisi lah antara yang benar-benar lagi marak-maraknya COVID-19 dan ya mungkin tahun 2022 itu ya masih ada, cuman maksudnya sudah mulai beradaptasi dengan penyakit tersebut karena kan memang sudah ada eh apa vaksin dan yang lain-lain sebagainya. Nah, itu mungkin aku ingin bertanya mengenai pengalaman Mbaknya aja untuk apa sih tantangan yang dihadapi saat meneliti penelitian ini? Karena menurut saya kan ini penelitiannya agak sulit ya untuk mendapatkan responden-responden yang sudah memiliki penyakit-penyakit tersebut. Seperti itu sih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devi atas pertanyaannya dan permohonan sharingnya. Saya jawab langsung, Pak. Ya, boleh. Ini cerita-cerita pengalaman aja nih, jadi menarik ya. Oke, silakan Mbak. Iya, tantangannya sendiri memang berada di partisipan gitu kebetulan, tetapi yang mungkin saya sudah jelaskan gitu ya, karena memang saya juga dibantu sama beberapa instansi dan platform di sosial media, akhirnya tantangan terkait partisipan ini mampu diselesaikan gitu, dan juga dibantu juga sama dukungan sosial yang saya milikin, di mana dukungan sosial saya, teman-teman saya juga membantu menyebarkan kuesioner kepada partisipan-partisipan yang mereka kenal gitu. Jadi itu juga cukup memudahkan saya untuk memiliki partisipan yang cukup dan juga pada saat saya mengambil data ini, saya ngambil datanya juga nggak dadakan gitu ya Bu Nani ya gitu. Dan cukup lama sekitar 2 bulan sampai dengan 3 bulan gitu. Jadi bukan yang dadakan, mungkin kalau akan susah ketika kita menjadi partisipannya dadakan. Tetapi ketika kita sudah menyiapkan, dalam arti ketika saya menulis tulisan tesis ini, saya udah tahu nih, saya ini mau kerjasama sama instansi apa, lalu ada nggak platform medianya supaya saya bisa mendapatkan partisipan yang saya miliki. Lalu ketika
pengambilan data karena sudah ada rencananya, sudah ada wadahnya, jadi mudah partisipannya didapat. Dan juga karena durasi pengambilan datanya juga cukup panjang, durasi pengambilan datanya juga cukup panjang ya, sekitar 2 sampai dengan 3 bulan, jadi partisipannya mampu gitu untuk diteliti dan dipenuhi. Bagaimana Mbak Uli? Sudah Iya, sudah terjawab. Terima sudah kasih. terjawab ya. Mm-mm. Ya, jadi memang Mbak Faras ini banyak diuntungkan ya. Jadi anak soleh banyak dibantu oleh berbagai pihak ya, sampai beberapa instansi terlibat ya di situ, luar biasa itu ya. Jadi sangat jarang ya, jarang-jarang kita dapat seperti itu. Ya, karena akses juga waktu itu tidak begitu gampang. Ya, saya ingat betul itu ya, apa-apa harus minta izin ke sana kemari. Nah, ya mungkin Ibu Nani mungkin ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaannya tadi. Silakan Ibu Nani. Oke, pertanyaannya tadi itu sebenarnya berkaitan dengan metode ya, kalau pembuatan tesis. Jadi saat di awal kita merumuskan apa yang mau diteliti, sebenarnya itu harus sudah dipikirkan apakah populasi yang mau kita teliti itu memang available atau tidak, mudah dijangkau atau tidak. Jadi sebenarnya kalau dalam membuat proposal tesis, ini teman-teman semua lagi sedang proposal ya, Pak Raja ya? Atau gimana? Udah tesis Ya, ya. betul Ibu. Jadi sedang menyusun proposal, ini semua sedang menyusun proposal, nanti akhir semester ini ya mesti diserahkan dan kemudian ujian ya. Jadi bersama dengan penguji, lalu nanti itu pada tahap berikutnya menyusun tesis begitu. Tesis, oke. Nah, dalam penyusunan proposal ini sebenarnya kita nggak cuma mikirin topiknya apa, research question-nya apa, tapi udah melangkah memikirkan ke depannya. Kira-kira partisipan yang mau kita teliti itu mudah dijangkau atau tidak, aksesnya gampang atau tidak. Karena seringkali yang membuat pengambilan data atau penulisan tesis itu lama, karena apa yang kita pikirkan itu terlalu idealis. Idealis dalam arti kita mau meneliti sesuatu, tapi kita nggak mikirin bahwa populasinya itu mudah dijangkau. Kalau misalkan kita idealis, tapi kita punya akses kemana-mana, itu nggak akan membuat tesis menjadi lama. Tapi kalau kita idealis, kita hanya mikirin, saya mau nelitinya variabel X dan Y. Tapi kita tahu, misalkan meneliti tentang penyakit kanker kulit gitu. Susah nyarinya kanker kulit gitu. Tapi kita idealis mau ngambil 100 partisipan. Padahal penyakit kanker kulit aja jarang ditemukan. Tapi kita idealis mau ngambil 100 partisipan. Nah, itu yang harus kita pikirkan, pertimbangkan saat menentukan judul. Karena kalau kita sudah menentukan topik berdasarkan research question, maka kita sudah tahu partisipan apa yang akan diambil. Jadi lebih realistis. Dan itu akan mempermudah nantinya. Ketika proposal selesai, proposal itu kan sebenarnya acuan ya, guideline kita, panduan kita, nanti mau ngambil datanya yang seperti apa. Itu akan mempermudah dan mempercepat pengambilan data maupun analisis. Nah, itu aja sih sebenarnya yang menjadi concern. Nah, selain partisipan, juga alat ukur. Karena kadang-kadang mau idealis, partisipan ada, tapi alat ukurnya susah dicari gitu. Jadi semua harus berkesinambungan dalam memikirkan topik penelitian yang mau kita lakukan. Jadi jangan cuma mikirin fenomena, pertanyaan penelitian, tapi juga mikirin populasinya ada atau tidak, kemudian alat ukurnya itu sudah diadaptasi atau available atau tidak. Nah, maka semua ingredients ini, kalau kita penelitian kan berarti kita seperti mau orang bikin masakan atau bikin kue. Ingredients-nya ini, bahan-bahannya ini harus kita siapkan benar-benar. Jangan sampai ingredient udah siap, tapi kompornya nggak ada gitu.
ya, atau penggorengannya rusak gitu. Nah, itu akan memperlama proses penyelesaian tesis. Itu sih Pak Raja tambahan saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nani. Jadi teman-teman, itu beberapa tips ya yang bisa kita gunakan juga ya dalam mengerjakan proyek, proposal ataupun tesis kita nanti ya. Jadi memang banyak faktor yang harus dipersiapkan ya, sehingga ini akan menentukan laju atau ya proses pengerjaan tesis kita itu bisa berjalan lancar atau tidak ya. Selain ada unsur-unsur lain ya, faktor kesehatan, ya faktor relasi dengan pembimbing juga menentukan. Tapi ya pertama itu memang kerangka acuan kita itu dalam proposal. Nah, ya jadi terima kasih atas penjelasannya Ibu. Baik, silakan siapa lagi teman-teman yang mau menyampaikan sharingnya terkait dengan penelitian Mbak Paras. Saya cukup takjub dulu nggak kalau saya tidak salah waktu saya baca poster Mbak Paras itu respondennya itu lebih 100 loh Mbak ya. Bisa ya? Lebih 100. Wah, luar biasa. Lebih 100 bisa ditemukan penyintas COVID yang komorbid. Nah, itu luar biasa itu. Bisa sebanyak itu ya. Jadi seperti dikatakan oleh Ibu Nani tadi ya, tentu Mbak Faras sudah punya pertimbangan sebelumnya ya. Jadi saya yakin sudah tahu siapa yang harus dihubungi untuk mendapatkan responden itu, sehingga berani untuk bertarung ya untuk mengusulkan ini ya. Jadi semuanya serba sesuai rencana gitu ya. Oke, terima kasih Mas Andre atas supportnya ya. Iya, sambil kita menunggu teman-teman kita lain untuk menyampaikan pertanyaan, kalau boleh kita misalnya, kayak ini seperti mengarah sudah bagian terakhir ini ya, keterbatasan yang kemudian disadari Mbak Faras terkait penelitian ini, adakah kira-kira dan khususnya di bagian mana keterbatasan? Waduh, sekiranya ini bisa dilakukan, tetapi sayang penelitian sudah selesai tapi belum, dan mungkin bisa dilanjutkan lagi andaikan penelitian serupa akan dilakukan lagi. Kira-kira dalam aspek mana itu Mbak Paras ya, sehingga bisa membantu kita ya, khususnya teman-teman di sini ya, dapat inspirasi nanti ya melakukan penelitian yang mirip ya, kurang lebih mirip ya, seperti itu. Silakan Mbak Paras, mungkin kalau berkenan. Kalau saya mungkin pada saat sudah melihat hasilnya gitu ya Pak, saya Ya, langsung kepikiran kayak kenapa saya dulu nggak ngambil yang ada intervensinya gitu kan, kebetulan juga saya dosen bimbingnya Bu Nani ya, kenapa nggak pakai art terapi ya, karena kan memang sudah jelas bahwa di hasil penelitian tersebut ada skor PTSD terutama pada individu terkontaminasi virus COVID-19, dan juga kan saya berpikirnya kalau saya menggunakan metodenya intervensi atau mungkin menggunakan art terapi akan lebih berefek gitu kepada penyintas COVID-19-nya gitu. Kalau misalnya saya ngambil data kuesioner aja kan ya mungkin memang modal penelitian saya gitu. Tapi ketika saya memberikan suatu intervensi akan berdampak nih pada partisipan saya gitu, bermanfaat juga yang mereka langsung rasain. Itu sih Pak, satu. Dan yang kedua mungkin saya juga cukup tertarik sama karakteristik kepribadian individu gitu, karena kalau tadi kan saya kayak resiliensi itu kan juga punya faktor yang faktor kepribadiannya gitu ya Pak. Terus udah gitu juga ada faktor eksternalnya dari dukungan sosial. Nah, pengen juga sih sebenarnya pengen nambahin salah satu variabelnya yaitu tadi faktor kepribadian individu. baik, menarik sekali ya teman-teman. Jadi andaikan masih bisa begitu ya, ya andaikan ya. Ya tentu banyak harapan ya, termasuk seperti ya. Saya kira menarik juga ya bahwa
penelitian ini ya sebagai data oke ya, sudah memuaskan lah ya, senang. Tetapi ada sedikit di sudut hati yang terdalam dari Mbak Faras, andaikan ada sesuatu yang bisa saya sumbangkan bagi mereka ya, menarik sekali ya. Ya, jadi menarik sekali. Dan kalau misalnya teman-teman di sini ada punya ide melakukan penelitian yang agak mirip, mungkin bukan dalam konteks COVID lagi ya, mungkin ya situasi sekarang ini ya barangkali ini bisa menjadi inspirasi ya teman-teman. Ya, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Ada saya lihat yang warna-warna merah ini di chat ini. Semoga hidup itu pertanyaan ya. Oh, rupanya sama-sama Mbak aja, ungkapan sama-sama rupanya. Saya pikir pertanyaan tadi. Iya, iya, ya, teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Ya, ini sepertinya teman-teman ini semoga tidak apa ini ya, bersekongkol gitu. Kita nggak usah buat banyak pertanyaan lagi supaya kita cepat libur pikirnya. Iya, ya saya akan akhiri juga ini. Kalau memang nggak ada pertanyaan, ngapain diperpanjang-panjang ya? Apalagi ini pertemuan kita terakhir bukan? Jadi barangkali sudah terbayang di benak teman-teman ini, ini tugas ini belum selesai, persiapan UAS lagi, ini itu, ya. Peserta Biasa ingin teman-teman cepat-cepat hadapi ngambil saja. data, Pak. Oh, ambil data ya. Iya betul ya. Cepat-cepat bisa FDI. Oke, iya. Iya bisa. Jadi itu manfaatnya kita tetap pertahankan FD ini ya teman-teman. Jadi sebetulnya untuk kita sendiri dan mempermantap ide-ide, memunculkan ide-ide bagaimana mencari tema yang menarik. Ya, luar biasa ya. Biasanya Mas Melvin ini bertanya ini. Wah, kali ini kayaknya lagi tiarap dulu ya. Bagaimana Mas Melvin? Iya Pak, lagi mikirin hal lain Pak, jadi nggak kepikiran. Tapi soalnya penelitian juga udah bagus Pak. Iya, iya, iya. Itu sangat diapresiasi atas kejujurannya. Iya. Satu lagi nih, sahabat saya yang biasanya Mas Andre nih. Biasanya juga ini ya, gimana kabar Mas Andre? Ya, Kabar baik, Pak. Terima ya kasih. kabar baik, iya. Tenang Enggak, aja. karena tadi keterangan Mbak Faras maupun tambahan dari Bu Nani ya, Iya. sudah bagus, Pak. Jadi ya mungkin saya nggak akan tanya lebih lanjut, Pak. Itu aja, Pak. Oh begitu. Ya, oke. Terima kasih. Yang penting kita sudah dengar suara Mas Andre yang lembut itu ya. Jadi ya, yang jelas Mas Andre kita moga-moga minggu depan ketemu lagi ya. Nah, sudah lama kita tidak bertemu ini ya. Oke, bagaimana Mbak Windri? Ya, sehat walafiat. Ya, saya sapa. Mas Yafet. Sehat Pak Raja. Pak Raja gimana? Sehat, sehat. Ya, kan Anda lihat kan ya berapi-api saya kan. Jadi ya minimal lah tertawa gitu ya supaya mengurangi panasnya hawa ini ya. Jadi tertawa saja sehingga tidak terasa hawa ini panas ya. Baik teman-teman, ya cukup banyak kita hari ini. Lebih hampir 30 loh. Ya, cukup banyak kita ini hadir ya, saya lihat. Ya. Jadi rupanya sebegitu gampang dicerna ya materi kita malam hari ini sehingga begitu jelas, tidak ada lagi pertanyaan dan penjelasan Ibu Nani juga begitu jelas. Ya, syukur alhamdulillah ya. Jadi saya juga senang ya. Oke, teman-teman sekalian. Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya juga sudah kehabisan pertanyaan ini. Udah 2 pertanyaan dari saya kan. Jadi dari moderator kan, harusnya moderator kan hanya memperlancar arus lalu lintas tanya jawab kan. Jadi ya, tapi udah saya buat partisipasi saya juga. Ya teman-teman, tidak apa-apa. Jadi yang penting kita sudah dapat pelajaran sesuatu malam hari ini, itu yang penting ya. Bahwa memang dukungan sosial itu satu poin tadi sudah digarisbawahi oleh Ibu Nani ya, sangat penting sekali ya.
dalam meningkatkan, ya, memperkuat resiliensi seseorang, khususnya yang mengalami penderitaan, ya, stres karena ya memiliki penyakit tertentu, ya. Dan ini sangat ya sangat umum dialami hampir semua orang, ya, seperti itu. Jadi tidak bisa diragukan lagi aktualitas, ya, dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi kita. Baik teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kita sudah hadir pada FDI kita malam hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman tim FDI, dan saya ingatkan jangan lupa mengisi link kehadiran. Daftar kehadiran. Jangan lupa mengisi linknya yang sudah di-share oleh Mbak Hartinah tadi. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Roswiani, PhD, psikolog, dan Mbak Faras, MC, psikolog. Terima kasih. Kami dari tim FDI, Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, ya, tidak memiliki apa-apa selain ucapan terima kasih dalam bentuk sertifikat, ya. Moga-moga sudah disiapkan oleh tim di sini, ya. Pertama kami sampaikan sertifikat ini kepada Ibu Roswiani, PhD psikolog, sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Mohon diterima Ibu Nani sertifikat ini. Baik, terima kasih Pak Raja, saya terima. Baik, terima kasih Bu Nani sudah berkenan mendampingi Pak Faras malam hari ini, sehingga FDI kita akhirnya jadi berlangsung. Harusnya bulan lalu, ya. Jadi syukur kita semua sekarang sudah sehat walafiat kembali, penuh semangat. Terima kasih Ibu Nani. Sama-sama Pak Raja. Ya Ibu. Yang kedua, sertifikat kita serahkan kepada Mbak Faras Aisyah Zahabia, MC Psikolog, sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Mohon diterima Mbak Faras sertifikatnya. Terima kasih banyak Pak Raja. Saya terima ya Pak sertifikatnya. Baik, terima kasih juga Mbak Faras atas kesediaannya, walaupun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tetapi bisa siap tempur sehingga acara kita malam hari ini berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk kita semua. Dan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semester ini tidak lama lagi akan selesai. Kita harap bahwa teman-teman tetap bersemangat menjalani tahapan-tahapan berikut dari studi kita, dan semoga tetap menjadi peserta FDI di semester yang akan datang. Terima kasih untuk kita semua. Mungkin perlu didokumentasi, ya, Mbak Hartinah? Udah Pak, udah saya absen. Atau sudah? Sudah tadi difoto? Udah Pak, udah di absen Pak. Oh sudah, oke. Terima kasih. Kalau demikian, saya moderator FDI kita malam hari ini mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Sehat selalu dan tetap merdeka. Selamat malam. Merdeka Pak, selamat malam. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Kartina. Selamat malam. Baik, terima kasih.